Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk melihat video ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Teman-teman yang saya hormati, sungguh segala ilmu yang saya miliki hanyalah milik dan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga meskipun sedikit, tetapi ilmu ini memberikan manfaat yang luar biasa baik. Hmm. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang berzina dalam agama Islam. Maraknya zina dalam kehidupan sehari-hari seakan menjadi fenomena umum dan hal yang lumrah bagi masyarakat. Allah Subhanahu wa taala secara tegas melarang zina yang disampaikan dalam Quran surat Al-Isra yang berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahisatau wasa'a sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Terdapat pula larangan berzina yang dimuat dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni sebagai berikut: wahai para pemuda Quraisy, janganlah kalian berzina. Ingatlah, siapa saja yang menjaga kemaluannya, ia berhak mendapatkan surga. Hadis riwayat Al-Hakim. Berdasarkan larangan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan seorang muslim yang menjaga dirinya berupa surga. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan hukuman bagi orang-orang yang melakukan zina. Firman Allah yang menyampaikannya, yakni perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera, dan janganlah belas kasih kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dari hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman itu disaksikan oleh sekumpulan orang beriman. Quran Surah Al-Nur ayat 2. Terjemahan tersebut membuat setiap orang memahami bahwa hukuman seorang pezina adalah 100 kali dera. Allah Subhanahu wa taala melarang adanya belas kasihan di antara keduanya. Hendaknya hukuman itu juga dilakukan sekumpulan orang beriman. Bentuk berzina ada berbagai macam. Beberapa di antaranya yakni zina kedua mata, yakni melihat, zina mulut, yakni ketika berkata, dan zina hati ketika berharap dan ingin. Kemudian alat kelaminnya itulah yang akan membuktikannya atau mendustakannya. Hal ini selaras dengan hadis sebagai berikut, yang artinya hadis pertama dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa aku tidak melihat sesuatu yang lebih mirip dengan kesalahan kecil daripada hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah alaihi wasallam bersabda, Allah telah menakdirkan anak Adam sebagian dari zina yang akan dialaminya. Bahkan mustahil zina kedua mata melihat, zina mulut adalah berkata, zina hati ketika ingin dan berharap. Sedangkan alat kelamin itu membuktikannya atau mendustakannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Selain itu, dalam ceramah tentang zina, ada pula Rasulullah SAW menceritakan mimpinya dalam hadis tersebut yang membuat ilustrasi hukuman bagi pezina, yakni sampai di suatu tempat seperti tungku pembakaran, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan riuh. Ternyata di sana ada laki-laki dan perempuan telanjang, dan tak berselang lama datanglah lidah api dari bawah menuju mereka. Setelah lidah api itu mengenai mereka, mereka menjerit keras. Ketika pemandangan itu ditanyakan, dijelaskan bahwa sejumlah laki-laki dan perempuan telanjang itu adalah para pezina. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
juga menyinggung keamanan seorang jika ia berzina. Tidaklah seorang berzina bila dirinya beriman. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bahkan kini ada pula perzinaan yang dilakukan oleh manusia yang sesama jenis, cowok-cowok, cewek-cewek. Hal ini memungkinkan pernah disinggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sebagai berikut. Wahai kaum muhajirin, ada 5 perkara yang apabila diuji dengan 5 perkara itu, aku berlindung kepada Allah, kalian akan mengetahui akibatnya. Di antaranya, tidaklah tampak perbuatan keji seperti yang dilakukan kaum Nabi Lut. Bahkan mereka berani terang-terangan kecuali di tengah mereka akan merebak taun dan berbagai penyakit yang belum pernah dialami para pendahulu mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jika seseorang tidak mampu menahan nafsunya, maka sebaiknya ia menikah. Hal ini tentu wajib dilandasi pula dengan pengetahuan tentang pernikahan. Sehingga alasan tersebut bukanlah satu-satunya alasan untuk menikah. Hal ini selaras dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu ba'at atau menikah, maka menikahlah. Sebab menikah itu lebih mampu menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Namun siapa saja yang tidak mampu, maka sebaiknya ia berpuasa. Sebab puasa adalah penekan nafsu syahwatnya baginya. Hadis riwayat Muslim. Demikian ceramah zina yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.